Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selama 1 tahun ini kita berbicara tentang revival. Ya, ada banyak macam revival dan setiap minggu itu berbeda-beda temanya. Silakan slide-nya. Hari ini saya berbicara tentang kasih yang tetap mengasihi meskipun terluka. Berat bagi saya untuk menyampaikan hal ini, tetapi saya pikir apa yang bisa saya sampaikan dan itu bisa membuat saya juga diberkati. Saya teringat pada satu tokoh yang luar biasa. Tokoh yang jarang disebut di dalam istilahnya khotbah-khotbah. Tetapi ini menginspirasi kita semuanya. Seorang tokoh yang tidak pernah berkhotbah. Karena mungkin dia sendiri juga tidak mempunyai public speaking. Dia gak pernah berkhotbah. Dia juga tidak pernah bernubuat. Dia juga tidak pernah mengadakan tanda-tanda mujizat. Namanya Hosea. Apakah pernah mendengar Hosea berkhotbah? Enggak. Apakah pernah mendengar Hosea bernubuat? Enggak. Atau melakukan tanda-tanda mujizat? Enggak ada. Tetapi seluruh kehidupannya itu adalah yang dikhotbahkan. Bagaimana bisa Pak? Allah sendiri yang menyampaikan kepada Hosea bahwa seluruh hidupnya itulah khotbah yang hidup. Seluruh kehidupannya itulah yang menjadi pesan Allah yang disampaikan kepada umat Israel. Bagaimana sakit hati Tuhan terhadap Israel. Oleh karena itu, makanya tetap mengasihi meskipun terluka. Hosea cocok menjadi teladan bagi kita semuanya. Ya baik, kita akan memulai ya, karena kita sudah memahami bagaimana Hosea. Next, kita lihat ayatnya di dalam Hosea. Yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan begini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saya agak vulgar ya hari ini, mohon maaf sebelumnya, karena ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ngomong sundal, pelacur, ini adalah dari sini. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Jadi dikatakan Hosea disuruh untuk mengawini seorang pelacur. Bukan satu perkawinan yang ideal. Bukan satu perkawinan yang baik. Dan setiap orang akan menolak. Tetapi Hosea memilih taat untuk mengawini seorang pelacur. Bukan Hosea tidak pernah mengalami rasa sakit, gak ada malu, gak ada sesuatu yang membebani kehidupannya. Dia punya. Dia bisa marah dan menolak. Kenapa saya harus mengawini pelacur Tuhan? Namun ia memilih untuk taat. Meskipun dia terluka. Dan luka itu bukan telah sembuh, tetapi dia luka itu tetap ada. Ini manusiawi. Bagaimana kalau kita, saudara atau keluarga kita menikah dengan seorang pelacur, mungkin juga cibiran dan seterusnya akan istilahnya menjadi bagian sehari-hari. Tetapi dikatakan nabi ini dia menikah dengan seorang prostitut. Dia taat melaksanakan. Dan dari perkawinan ini next, telah lahir anak-anak yang luar biasa. Dan anak-anak ini mewakili satu istilah-istilah yang dikatakan sebagai pesan-pesan Allah. Nanti kita akan lihat di bagian kedua. Yang pertama dia namanya Israel. Ada sebuah peringatan bahwa Allah akan menghukum Israel karena pengkhianatan dan kekerasan hati mereka. Ini masa pemerintahan Yehu yang membunuh siapa? Isabel ya. Dan membunuh 70 putra Ahab. Melakukan pemberontakan kepada Allah dan dikatakan di Israel pertumpahan darah ini akan dibalaskan. Oleh karena itu, anak pertama seorang laki-laki diberi nama Israel. Kemudian anak lahir kedua. Lahir anak yang kedua kalau kita lihat di dalam Hosea 1 ayat 6-9 itu dinamakan Lo Ruhama. Yang berarti tidak berbelas kasihan. Seorang putri. Kenapa kau dikatakan tidak berbelas kasihan? Seorang ayah tentu sangat berbelas kasihan kepada anaknya. Apalagi seorang putri. Sayang banget saya tadi waktu naik itu. Anaknya Gloria. Opa lari pada saat Pak Daud tapi naik ke tangga. Dan diketahuan sama Bu Yuli.
Wih, lucu kan? Betul ya Pak? Bagaimana sayangnya seorang ayah kepada putrinya. Tetapi dikatakan nama itu dia katakan tidak berbelas kasihan. Kenapa Hosea tidak disebut sebagai ayah dari putri Gomer ini? Bisa bayangkan, berarti dari lelaki lain, Lo-Ruhama. Anak yang ketiga dinamakan Lo-Ami, yang berarti bukan umatku. Ini membuat dugaan yang pertama menjadi sebuah fakta bahwa mereka bukan anak-anak Hosea. Gomer berselingkuh dan mengandung 2 anak dari situ. Sampai di sini jelas? Bagaimana seorang laki-laki, seorang nabi, seorang yang terhormat, seorang yang dipandang sebagai tokoh agama di dalam masyarakat Israel, kemudian dengan seorang pelacur dan melahirkan anak-anak sundal. Yang ayat yang pertama. Dan itu terbukti bahwasanya Lo-Ruhama, Lo-Ami bukan anak-anak dari Hosea. Bukan dari anak-anak Hosea. Di dalam pasal 2 itu lebih mengisyaratkan bagaimana ketidaksetiaan Gomer. Gomer adalah istri Hosea tadi ya. Bagaimana ketidaksetiaan Gomer. Karena yang lebih menyakitkan adalah Gomerlah yang mengejar kekasih-kekasihnya. Bukan kekasihnya satu, kekasih-kekasihnya. Gomer yang mengejar mereka. Dia pikir dia bisa memberikan apa yang diperlukan. Dia pikir bisa memberikan kebutuhannya sesuai dengan keinginannya, apa gaya hidupnya. Dia pikir seperti itu. Tetapi pada kenyataannya adalah semua kekasih-kekasihnya bokek. Tidak bisa memberikan nafkah. Padahal Gomer sudah lari pada kekasih-kekasihnya. Hosea tahu, kasihan dia istriku. Ya, kasihan istriku. Dia datangin. Ya ketuk pintu. Apakah di sini ada Gomer bin Diblaim? Dibuka seorang laki-laki yang datang. Siapa kamu? Aku suaminya. Duh, pelangsoi. Aku tahu kamu gak punya kekuatan finansial. Tak kasih duit ya. Next. Tak kasih uang. Jadi kok Hosea datang kepada rumah Gomer di mana kekasihnya membukakan pintu dan dia memberikan uang untuk menafkahi kehidupan rumah tangga yang bukan miliknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang nabi dia kawin dengan pelacur, kemudian setelah itu melahirkan 2 anak yang bukan anak-anaknya. Dia harus merawat anak-anak ini tanpa ada Gomer di sebelahnya. Merawat 3 anak tanpa ada istri. Kemudian setelah tahu kondisi seperti itu, kehidupan istrinya jatuh terpuruk, dia datang memberikan uang. Tragedi yang pertama, Gomer mengejar kekasihnya yang dia pikir dapat memberikan apa yang diperlukan. Hosea 2:7 mengatakan, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberikan kepadanya gandum, anggur, minyak dan seterusnya. Mencerminkan bagaimana Allah memelihara orang Israel. Tetapi orang mengatakan ini adalah dari kekasihku. Ini adalah dari segala sesuatu yang didatangkan oleh patung-patung Baal. Dari ilah-ilah lain. Padahal Allah lah yang memelihara kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita yang memegang kendali terhadap semuanya itu. Bukan hanya sampai di situ. Ya. Karena kekasih Gomer tidak memberitahukan bahwa uang ini adalah dari Hosea. Meneska. Uang ini bukan dari Hosea. Gomer berpikir bahwa dia menerima segala sesuatu dari kekasihnya. Padahal bukan dari Hosea. Hosea 2:11 dikatakan, ini semua pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Gomer mengatakan para kekasihnya. Para kekasihnya. Padahal yang memberikan uang itu Hosea. Tragedi dalam rumah tangga Hosea. Dikatakan satu yang mengejar itu adalah Gomer. Yang kedua hidup dalam keterpurukan. Kemudian dikasih nafkah. Yang nafkah dianggap dari kekasih-kekasihnya. Itu sudah sampai kepada titik yang paling rendah. Yang suka drakor siapa? Drama Korea. Ada nggak yang lebih ngenes kali ini? Kalau didramakan ngenes loh ya.
harus mendidik 3 anak yang di luar istrinya. Oh, suka drakor ya. Harus memelihara anak. Lihat dia, kok terpuruk istriku ya, dikasih duit. Dia pikir bukan dari dia, dari kekasihnya juga. Tetapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Memang kurang ajar banget ini yang namanya Gomer bin Diblaim. Sampai pada titik terendah dia merasakan semua dari kekasihnya, padahal itu istrinya, suaminya yang ngasih. Sampai pada titik yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan apapun juga. Si Gomer ini dijual sebagai budak. Yang suka drakor jangan nangis dulu. Ya. Sudah dikasih kondisi seperti itu, dijual sebagai budak. Apakah Hosea nggak sakit? Apakah Hosea nggak nelongso? Ya? Apakah Hosea tidak punya rasa marah? Mungkin Hosea itu tidak menyampaikan seperti kalau di Mazmur yang luar biasa. Tetapi kalau kita membaca di dalam semua ayat itu, ya, bahasa emosi dari kitab Hosea sangat kuat dengan kata-kata tentang pengkhianatan, tentang luka, tentang relasi, cinta yang ditolak, tetapi hatinya tetap rindu. Bagaimana tidak? Dia jual dengan sedemikian rupa. Ya, kita bisa bayangkan betapa sakit hatinya Hosea melihat hal ini. Hosea bukan robot rohani, dia juga manusia. Dia yang dipermalukan, dia yang dikhianati, dia yang ditolak. Kalau dia tidak pernah merasa sakit, kitab ini gak ada artinya. Robot gak ada rasa sakit. Tetapi karena dia manusia, dia merasakan semuanya itu. Dia merasakan sakitnya ditolak, sakitnya dikhianati, sakitnya yang sebahnya itu di mana saya gak tahu. Bagaimana dia merasa sakitnya? Ya, dia punya alasan untuk menolak. Dia punya alasan untuk tidak mau menerima apa yang Allah inginkan. Tetapi dia lebih taat. Ada pergumulan batin, next. Ada pergumulan batin di dalam kehidupannya. Tetapi di sisi yang lain, dia juga tidak mau meninggalkan suara profetik dari Allah sebagai gambaran kasih Allah. Akhirnya tadi dikatakan, si Gomer ini dijual di pasar budak. Bapak Ibu tahu dalam zaman dulu kalau budak dijual, ya gak mungkin dia dengan pakaian yang bagus seperti saya begini. Ya pasti dibuka semuanya, ya pasti ditelanjangi supaya tahu kalau laki-laki dia kekar, oh kuat dia ngangkat-ngangkat barang. Kalau laki-laki dia kuat untuk apa fungsinya? Ya sebagai kuli atau sebagai hal yang lain. Dia tunjukkan keperkasaannya. Kalau perempuan keindahannya sehingga kalau kita membayangkan dalam penjualan budak bisa searching, itu ditelanjangin. Hosea datang ke pasar budak. Datang ke pasar budak. Dan dia melihat Gomer ditelanjangin. Orang mungkin menawar 4 sikal. Hosea 5 sikal. Orang lain menawar 7, 8 sikal, 10 sikal. Hosea mengatakan 12 sikal. Sampai akhirnya orang mengatakan 15 sikal. Waduh, 15 sikal. Hosea mengatakan 15 sikal dan 1,5 homer jelai. Berapa nilainya? Saya udah mencatat jadi. Kalau kita mengamal sikal itu ukuran untuk timbangan 11,4 gram. Jadi kalau dikatakan 15 sikal dikalikan 11,4 gram itu 171 gram. Kalau harga perak 147.200 dikalikan dengan 171 gram, hasilnya 25.171. 25 juta. Kemudian homer itu ukuran juga 1 homer 360 liter. Lihat di kamus Alkitab ya, Bapak Ibu cek lagi. Di kamus Alkitab ada 1 homer 360 liter. Kalau 1,5 berarti 540 liter. Harga jelai berapa sekarang ini? 35.000 contohnya. Itu harganya 18.900. Kalau di total 25 plus 18 44 juta harga budak yang disebut Gomer. 44 juta untuk menebus Gomer.
Dia kasihkan 15 sikal perak. Dia kasihkan 1,5 homer jelai. Hanya untuk menebus homer. Dan dia katakan, kamu sudah menjadi milik budakku. Karena aku sudah membelinya, terserah aku. Kalau menurut hukum Musa, seorang istri yang berzina seperti itu harus dihukum mati dengan cara dirajam. Betul? Yang ahli perjanjian lama. Tetapi dikatakan, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau, juga tidak menganggap kamu sebagai budak. Tetapi aku tebus engkau. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu Saudara? Ya. Dia menebus. Ada luka batin, tetapi dia katakan dia harus mencintai lagi. Kenapa? Pada saat dia sudah melakukan homer di pasar budak, dia Allah mengatakan, gimana Tuhan? Tebus dia. Oke, lanjut. Hosea menjadi tanda hidup bagi bangsanya. Kenapa? Allah minta Hosea untuk mencintai seperti mencintai orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersaudara dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kismis. Relasi Hosea dengan Gomer adalah relasi Allah dengan Israel yang diawali dengan kasih, yaitu anugerah ilahi yang luar biasa. Tapi kemudian diremehkan, dia lari dengan kekasih-kekasihnya. Ada satu pengkhianatan, ada satu ketidaksukaan ilahi karena orang itu lari. Tapi kemudian ada loyalitas, yaitu kesetiaan ilahi. Allah yang setia tetap memperhatikan umatnya Israel. Hosea menjadi gambaran yang saya katakan tadi. Dia tidak pernah berkhotbah, dia tidak pernah bernubuat, tidak pernah untuk melakukan tanda mujizat, tetapi kehidupannya itu menunjukkan sakit hatinya Allah kepada Israel. Sakit hatinya Allah kepada Israel. Kalau kita lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara, Pak, itu kontradiktif. Itu nggak cocok, Pak. Kenapa? Di perjanjian lama kita nggak boleh menikah dengan perempuan sundal, tidak boleh menikah dengan perempuan yang sudah dirusak kesuciannya. Dan dikatakan dia harus mengambil seorang perawan untuk menikahinya. Itu standar imam. Apakah Nabi lebih rendah dari imam? Enggak. Kalau imam punya standar yang seperti ini, tetapi dikatakan kenapa Nabi Hosea tetap harus mengawini Gomer? Kalau kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Allah yang menyuruh dari awal. Dan kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab Saudara, itu perikopnya adalah keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Artinya Allah itu mengizinkan ini terjadi sebagai gambaran. Sebagai gambaran pada ketidaksukaan Allah. Jadi jangan diartikan sesuai dengan kebenaran yang Anda kontradiktif ya. Itu supaya kita bisa memahami terlebih dahulu, supaya kita lebih banyak masuk ke dalam ya. Oke, lanjut ya. Jadi meskipun berat, dia tetap mengasihi umat. Mungkin orang mengatakan Hosea ini dikutuk, hidupnya sial. Dia kawin dengan seorang nabi, kawin dengan perempuan sundal. Dia kawin dengan perempuan sundal, memperanakan anak-anak sundal yang bukan anak kandungnya. Setelah itu ditinggal pergi, kemudian dia harus merawat anak-anaknya. Setelah merawat anak-anaknya, dia kemudian harus menebus orang sial itu. Kan kebanyakan kita menjustifikasi kalau orang mengalami banyak masalah itu sebagai orang yang kena kutuk sial. Next, Yesus juga. Kalau dikatakan kontradiktif, bagaimana yang Maha Kudus itu bisa menangani kenajisan terhadap dosa? Kasih Allah yang luar biasa itu, ya, kasih Allah yang luar biasa itu bukan tempat penderitaan, tapi juga penyataan kasih Allah yang luar biasa di atas kayu salib sebagai makna kasih yang sejati. Tetap mengasihi walaupun terluka. Mungkin orang mengatakan dia terkena kutuk. Bukankah Yesaya juga sudah menubuatkan hal ini? Yesaya, lanjut. Yesaya, iya. Terus satu lagi, iya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia bukan kena kutuk, dia bukan kena tulah,
Pada saat Yesus di kayu salib, orang mengira dia kesengsaraan dipikul itu, dia mengira kena tulah. Orang mengira kena pukul dan ditindas Allah. Tetapi sebenarnya yang dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan telah ditimpakan kepadanya. Itu adalah gambaran kasih Allah. Sehingga dengan demikian penyakit kita sudah ditanggung sehingga kita bisa sembuh. Amin. Karena sudah tergantung di kayu salib, kemudian kesengsaraan kita dipikul. Oleh karena itu kita bisa mengalami sukacita pada hari ini. Oleh karena kita ditikam pemberontakan kita, maka kita bisa mengalami pengampunan yang sempurna. Kita dilayakkan. Bahkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena kehebatan kita, kesucian kita, kekudusan kita. Enggak. Tetapi oleh darah. Dia sudah menanggung semuanya itu. Diremukkan karena kejahatan. Belum ya. Kembali dulu 9. Ya. Diremukkan karena kejahatan kita. Karena kita bisa berdamai dengan Allah. Dan dihukum karena itu kita bisa mengalami keselamatan dan damai sejahtera. Sehingga kalau dikatakan kesimpulannya adalah next. Iya. Dia menanggung dosa kita. Mestinya kita yang dipenjara. Mestinya kita yang dihukum karena pelanggaran kita. Mestinya kita yang kena tulah. Tetapi dia sudah menanggung. Mestinya kita yang mengalami kematian, tetapi Kristus yang sudah disiksa. Kita diterima, Yesus yang ditolak. Kita disembuhkan, Yesus yang menderita sanksi sakit dan menggantikan kita. Ya, kita dibebaskan karena Yesus yang menjalani hukuman menggantikan kita. Dan kita punya hidup karena Yesus yang mati buat kita. Apakah pada saat kita sudah berubah? Apakah pada saat kita sudah bertobat? Seperti Gomer yang ditebus. Apakah Gomer sudah tahu kesalahannya? Tahu kesalahannya, apakah dia sudah bertobat? Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tetapi sangat disayangkan kita masih hidup di dalam dosa. Allah menebus kita belum pada saat kita sudah bertobat. Sebelum kita menyadari kesalahan kita sudah tebus. Sudah dilunaskan, dia sudah tanggung penderitaan kita, sudah menanggung hukuman atas kita, dia sudah menyembuhkan semua sakit kita, dia tanggung semuanya di kayu salib. Bukti kasih Allah kepada Israel, kepada dunia, kepada kita semuanya, Allah sudah melakukan semuanya itu. Next. Yang mengampuni tanpa syarat pada umat yang tidak setia. Kita umat Israel adalah Israel rohani yang tidak pernah setia. Seperti Gomer yang meninggalkan Hosea, Israel juga ditinggalkan. Allahnya ditinggalkan. Meninggalkan Allahnya, yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Menyembah kepada Baal. Ya. Tanpa memperhatikan siapakah yang memberikan berkat. Kita menjalani ibadah tanpa ada kesetiaan. Dan Allah mengatakan, bagaimana mungkin aku meninggalkan umatku dan menyerahkan engkau. Disinilah ketidakadilan versus kasih. Sehingga di Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia dan tetap setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi dalam ketidaksetiaan kita, Allah setia. Allah tetap memperhatikan dan menebus kita. Nasihat ini diberikan kepada Timotius. Pada saat Timotius menghadapi Roma, pemerintahan Roma. Pada saat Timotius menghadapi penganut-penganut agama Yahudi. Bagaimana Timotius harus mempersatukan gereja di tengah-tengah yang dilayani dia. Di tengah-tengah ada perbedaan suku, ada perbedaan bangsa, ada perbedaan watak, ada perbedaan pemikiran, teologi. Dan Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius. Sekarang kita melihat implikasi dari Hosea kepada salib. Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Hosea itu terbatas. Karena Hosea menebus dengan perak, Yesus menebus dengan darah yang mahal. Yesus menebus dengan darah yang mahal. Dia mati bagi umat yang tidak setia. Bagi kita semuanya. Yesus sendiri yang datang ke pelelangan budak yang dilaksanakan oleh iblis. Dia melihat orang-orang Israel sudah tertawan sebagai budak iblis. Dia katakan, aku menebus mereka semuanya dengan harga yang paling mahal, yaitu darahnya sendiri. Ya,
1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, kamu sudah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang diwarisi oleh nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak seperti Hosea atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu Kristus, darah Kristus sendiri, yang menjadikan penebusan itu menjadi milik. Karena pada saat dia sudah ditebus, dia menjadi miliknya. Seperti Homer yang ditebus, dia menjadi milik Hosea. Terserah Hosea mau diapain, mau dihukum mati pun gak masalah. Karena hukum Musa mengatakan begitu. Tetapi Hosea lebih mengasihi, meskipun tidak lagi bersetubuh dengan Gomer. Yesus menebus dan menjadikan kita milik Allah, milik kepunyaannya. Karena harganya itu sudah lunas dibayar. Oleh karena itu dikatakan oleh Korintus, Paulus mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita diminta untuk melakukan hal seperti ini, ya. Jadi kita memang harus melihat bagaimana kita bisa ditebus. Saya kan bukan penyembah berhala seperti Israel. Pertanyaan yang bagus. Memang kita tidak menyembah berhala, kita anti dukun. Tetapi apa yang kita lakukan sama seperti penyembahan berhala. Kita bukan menyembah anti Asyera dan seterusnya, tetapi kita menyembah kenyamanan kita. Kalau nggak nyaman aku nggak mau. Menyembah ambisi kita, menyembah minta pengakuan kita, menyembah kepada kemampuan finansial kita. Ya mungkin masih datang ke gereja, masih beribadah, tetapi motivasinya sudah berbeda. Motivasinya bukan lagi hal-hal yang bersifat rohani. Memang ketidaksetiaan rohani tidak terlihat. Kenapa? Karena dibungkus dengan rutinitas rohani, dengan rutinitas aktivitas rohani. Bukan kurang ibadah. Saya yakin semua jadwal ibadah dia lakui, tetapi kurang relasi dengan Allah. Sehingga kalau dikatakan implikasi dari Indonesia next, itu adalah bagaimana kita bisa melakukan relasi dengan Allah. Hosea sendiri mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang menolak pengenalan itu adalah kita sendiri. Kita lebih mementingkan kenyamanan, karir pribadi, motivasi yang lain daripada menyembah Allah yang hidup, tidak mempunyai relasi dengan Allah karena kita tujuannya bukan untuk itu. Sehingga kalau dikatakan begini, kalau kasih Allah, dia harus menegur. Saya kalau lihat anak tetangga main hujan-hujan jatuh di kubangan terus kecek, saya peringatkan sekali, 2 kali saya biarkan. Kenapa? Saya gak bertanggung jawab pada dia. Allah bertanggung jawab. Saat kita berdosa, saat kita dalam kubangan dosa, dia tegur kita. Dia peduli kepada kita. Karena kasihnya yang sejati sudah menebus kita. Dia peduli. Dan kasih sejati itu mengandung pengorbanan. Gak ada iman tanpa pengorbanan. Kalau gak ada, ya rutinitas. Ada korban hati. Ada banyak korban yang harus kita kerjakan. Itu namanya pengorbanan. Kalau enggak, itu adalah sebagian emosi religius saja. Dan kasih kesetiaan yang baru bukan takut dihukum, tetapi sadar bahwa kita sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Sehingga Yesus tidak henti-hentinya seperti Hosea. Ya cari kita terus sampai sekarang untuk kembali. Cari kita di padang gurun. Allah masih mencari kita, orang-orang yang berdosa. Ya. Bagaimana referensikan dengan kehidupan kita saat ini? Kita mungkin gak bisa khotbah, ya seperti saya di sini. Gak mungkin, bukan terbiasa. Kita juga gak bisa berkhotbah mendoakan orang sakit langsung sembuh atau langsung berangkat. Kita mungkin tidak bisa bernubuat, tetapi kehidupan kita bisa tetap menyatakan kasih Allah seperti Hosea. Menjadi teladan yang dapat di lingkungan sekitar kita. Karena kehidupan Hosea sebagai pesan Allah kepada bangsa Israel, kehidupan kita juga mencerminkan pesan Allah kepada umat, kepada seluruh dunia. Next ayat ya. Pesan yang Tuhan berikan, surat Kristus yang terbuka. Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis
dalam hati kami yang dikenal, dibaca oleh semua orang, bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan di gereja ini, yang ditulis oleh pelayanan dan di Komsel saudara. Saudaralah surat Kristus yang terbuka, bukan ditulis oleh dengan lolo batu, tetapi kepada hati manusia. Jadilah seperti Hosea. Kemanapun saudara pergi mewartakan, saya ini adalah pribadi Kristus, mencerminkan pribadi Kristus. Dimanapun saudara berada di lingkungan sosialmu, aku ini murid Kristus. Di lingkungan sosial mana saudara ditempatkan, orang melihat Kristus di dalam wajahmu. Itulah yang namanya cerminan Kristus. Saudara ditulis oleh Roh Kudus, dengan firman-firman yang hidup, dengan firman-firman yang disampaikan, dan saudara dapat dibaca oleh semua orang. Beda orang Kristen. Saya waktu datang ke rumahnya Pak Stefanus, dari ujung gang, mau ke mana Pak Stefanus? Mari saya antarkan, tak payungin. Satu kampung kenal yang namanya Stefanus. Dan kita dirawat seperti itu. Aku mau luar biasa. Beginilah ya orang Kristen. Kenapa kok bisa seperti itu Pak? Oh baik Pak. Bisa membaur dengan masyarakat sekitar. Menjadi satu kesaksian. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang kampung bisa melihat. Padahal di situ baru ya Pak ya. Masih baru. Orang kampung udah kenal. Kita udah berapa tahun di perumahan. Ada yang kenal kita enggak? Dipertanyakan. Bisa enggak kita menjadi surat yang terbuka? Hosea setia bukan karena dia tidak pernah sakit, tetapi karena ia lebih percaya kepada kasih Allah daripada kondisi emosionalnya sendiri. Relevansi dalam kehidupan kita. Sering kita juga disakitin. Terakhir. Ya next. Teladan dari sikap Hosea. Ada banyak hal di sini. Kita bisa melihat tetap berbuat baik meski pernah disakitin. Bukan mungkin secara verbal kamu dipukulin, enggak. Kadang-kadang kata-kata yang tajam, candaan, nada bicara itu membuat sakit. Saya minta maaf kalau candaan saya seringkali membuat tersinggung dan sakit. Saya minta maaf dari mimbar ini karena saya juga sering bercanda. Yang tidak disadari, luka itu tidak disengaja. Tetapi dampaknya ada. Saya ngomong sedikit nada tinggi, mungkin aku tidak menyadari. Mungkin saudara tidak mengakui, tetapi dampaknya kelihatan sakit hatinya. Ya. Seringkali kita ditolak mungkin, seringkali kita diremehkan, seringkali kita disalahpahami, seringkali kita tidak dihargai. Tetapi jika saudara mengalami hal itu, jangan dibalas dengan sinis. Saya juga mau bertobat. Tetapi tetap mengasihi, tetap sopan. Tetap mengasihi pesan dari Hosea. Meskipun dia disakiti, tetap berbuat baik. Karena orang lain juga gak tahu. Kalau itu sudah menyakitkan. Dia gak sadar, tapi dampaknya pada kita ada. Kalau kita tetap simpan, Paulus mengatakan tentang rugi kita sendiri. Tetap melayani meskipun tidak diapresiasi. Dikekal mungkin kalau saudara tidak dianggap sebagai pendatang baru. Atau bagaimanapun juga. Tetapi yang saya katakan di sini, bahwasanya kita mau tetap melayani. Ketika tidak dihargai dalam pelayanan. Saudara mungkin merasa sendiri senior. Saudara mungkin merasa pinter. Tetapi ide-ide dianggap biasa. Biasa. Jangan menuruti ego. Yang kedua, karena apa? Dari ego itu muncul kecemburuan. Dari ego itu muncul perasaan tidak adil. Ini pun sudah perasaan yang tidak pernah diakui oleh orang. Orang yang egonya tinggi pun tidak pernah mengakui hal ini. Tetapi sekali lagi dampaknya kelihatan. Dampaknya bisa dirasakan. Jangan pegang teguh ego. Kemarin saya ditegur. Kon ego, itu bahasanya ego. Egomu tinggi. Saya ditembak begitu sama jemaat di sini. Serius. Di depan pintu gereja. Saya ditembak. Ego itu ego.
Ya, terima kasih jemaat yang sudah menegur. Saya juga berkati, makanya tertulis juga di sini. Ya, terus kemudian tetap mengasihi. Tetap percaya meski doa belum terjawab. Berapa lama doamu belum dijawab? 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Daniel berdoa 21 hari. Terus berdoa non-stop tanpa dijawab. Engkau sudah berapa lama pergumulanmu? Kalau hari ini belum dijawab, tetap berdoa. Karena Allah punya rencana yang indah. Allah mempersiapkan kita. Sama seperti kalau Tuhan kita meminta sesuatu, misalnya minta mobil, garasi kita belum siap, bagaimana Allah memberikan? Itu contoh. Sama juga apa yang kita minta, pada saat kita tidak diberkati, hati kita masih kesombongan, hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi, Tuhan gak akan kasih. Siapkan dulu hati kita, dengan kita mau rela dibentuk oleh Allah, baru Allah memberikan. Karena apa? Kita udah siap untuk menerima berkat. Kalau Tuhan menilai kita belum siap menerima berkat, ya gak akan dikasih lah. Ya, gak akan dikasih. Oleh karena itu bagian penting ini harus kita terima Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang kita juga ada karena luka, karena kepemimpinan. Merasa tidak adil. Merasa hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi kita harus koreksi. Apakah komunikasi kita kurang? Apakah kita jarang untuk melakukan mendekatkan relasi, menjalin relasi yang tidak diketahui. Kemudian ada juga mengenai kekecewaan terhadap gereja. Ya saya ngomong aja ya, bukan karena apa. Merasa tidak adil. Gereja kok begini? Enggak ada gereja yang sempurna. Itu realita. Semua masih manusia. Itu semua karena harapan-harapan kita tidak terpenuhi. Harapan kita tidak terpenuhi. Lah harapan kita bagaimana bisa terpenuhi kalau harapan itu juga enggak pernah disampaikan? Harapan itu kita simpan. Emangnya pemimpin bisa tahu, punya telepati. Langsung tahu yang terpendam dengan ilmu batin. Enggak ada. Oleh karena relasi itu sangat penting. Di dalam komunitas mungkin pernah kecewa. Seringkali terjadi pergesekan dalam komunitas. Saya mengalami banyak hal kondisi seperti ini. Tidak merasa nyaman. Tetapi harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau di dalam komunitas itu bukan tentang benar atau salah, tetapi pergesekan seperti itu berdasarkan pada preferensi pribadi. Dikatakan kenapa kok seperti itu? Sebagai preferensi pribadi, mungkin gaya musiknya gak cocok. Gaya musiknya mungkin kok uraan nyanyi. Yang sisi lain saya juga penyembahan. Itu contoh. Cara berdoa, ekspresi rohani, atau tradisi lama dengan tradisi baru-pembaruan. Biasa ada yang gini lalapo diubah-ubah. Biasanya sing ngurus ya iku, kenapa kok diubah-ubah? Kenapa harus saya? Seringkali juga masalah di Komsel itu karena konflik itu terjadi bukan karena hal benar atau salah, tetapi latar belakang kita yang berbeda. Kepribadian kita yang tidak terlihat yang mempengaruhi. Ada jemaat baru datang sudah merasa saiki ana sing anyar maka sing lawas ditinggalno. Latar ekonomi yang berbeda. Kepribadian yang berbeda. Dia dominan kakean ngomong, yang satu pendiam, yang pendiam dikatakan aku gak diperhatikan. Mari kita lihat satu keragaman yang luar biasa di dalam Komsel kita. Untuk melihat sisi baik. Jangan melihat satu perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dipungkiri. Tetapi perbedaan itu menjadi indah. Karena warnanya tidak seragam. Bermacam-macam, bukan semua merah. Ada merah, ada hijau, pelangi katanya. Yang terakhir ya, sambil tim worship leader naik ke atas. Itu adalah tetap milih jalan benar meskipun sulit. Di dalam lingkungan sosial kita mungkin diperhadapkan kepada sesuatu hal yang tidak mengenakan. Saya boleh mengalami bagaimana satu lingkungan yang mengatakan ini harus begini, harus di markup bill-nya.
Kalau kamu gak melakukan ini, kamu dikucilkan. Tidak dianggap. Kenapa? Kamu akan dikeluarkan dengan sendiri. Kenapa? Tidak dianggap sebagai komunitas. Orang luar nanti akan mengganggu bisnis kita. Akan mengganggu kita. Tetap benar. Meskipun di lingkungan yang salah. Silakan. Tetap berpegang kepada firman Allah. Meskipun yang lain mau markup. Meskipun yang lain curi waktu kerja. Datang jam 8. Jamnya jam 8, dia datangnya jam setengah 9. Tapi cek lokalnya tetap jam 8. Oh banyak. Jangan dibikin gak ada. Tapi itulah yang terjadi. Kita mau diperbaharui, revival. Sakit. Tapi kita tetap mempermuliakan Tuhan. Menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Itulah Hosea sekarang ini. Silakan. Hosea. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Di dalam revival sekarang ini, kita diminta untuk mempersembahkan kehidupan kita itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Imamat 1 ayat 16 dikatakan, temboloknya serta bulunya harusnya disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Artinya tembolok, tahu tembolok? Itu yang ada di hewan, kalau kita ayam atau apa ada tempat makanan. Itu kalau keras bisa mati ayamnya, yang punya ayam sambung ya. Keras itu tempat menyimpan makanan. Itu harus dibuang karena tidak pantas, tidak layak di dalam dipersembahkan sebagai bagian dari mezbah itu. Manusia punya tembolok, iya, di belakang terakhir namanya thymus. Nanti browsing di Google. Tapi saya tidak mengatakan thymus atau tembolok itu sendiri bagaimana. Yang saya maksudkan adalah tembolok ini harus dibuang. Tembolok itu menyimpan makanan-makanan yang belum diolah. Menyimpan makanan-makanan yang belum dikerjakan, diproses. Dan itu ngendon bisa menjadi sangat keras dan menimbulkan kematian. Dalam kehidupan rohani kita semua sama. Hal-hal yang belum kita olah, kita bereskan, itu menjadi racun dalam hidup kita, menjadikan kita mati. Makanan apa yang dari luar kita hirup, orang mengatakan kebencian, kita simpan dalam tembolok rohani kita. Orang mengatakan fitnah, kita simpan dalam tembolok hati kita. Orang mengatakan ketidaksukaan kepada orang lain, kita simpan dalam tembolok. Tidak pernah diproses oleh firman. Tidak pernah diproses oleh Roh Kudus. Tembolok itu menjadi semakin lama semakin kuat, semakin kasar, semakin tebal. Dan itu akan menyebabkan kematian rohani. Semua sari makanan kita ambil dari luar harus diproses, harus diolah, sehingga menjadikan kekuatan bagi tubuh. Kalau disimpan dalam tembolok, tidak pantas, tidak layak, harus dibuang, harus disisihkan. 2 Korintus 7 ayat 1 sebagai pesan terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani, pencemaran rohani. Dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Temboloknya harus dibuang dan harus dibakar menjadi abu. Proses makanan itu masuk, asupan rohani masuk, yang menjadikan kita memiliki kekuatan